Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sajak dan Nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi, bahagian kedua, seri yang ke-124. Kitab Mazmur pasal 124. Terpujilah penolong Israel. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang, Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus, dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Mazmur pasal yang ke-124, Terpujilah penolong Israel. Sedikit perenungan melalui pasal ini. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, amarah manusia yang jahat yang bangkit melawan umat Tuhan yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-124 ini menggambarkan amarah setan yang hendak membinasakan umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Setan, musuh jiwa itu, memasang jerat serta perangkap untuk mencelakakan umat-umat Tuhan di mana-mana dengan berbagai cara melalui agen-agennya di dunia ini. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, jerat itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Beberapa diatur oleh orang-orang yang merupakan agen-agen setan, dan beberapa lagi dikarenakan oleh kecerobohan diri kita sendiri. Tetapi tidak peduli apapun jerat yang kita temukan, seperti kecanduan obat-obatan terlarang, hubungan yang tidak pantas misalnya perselingkuhan dan seks bebas, kemudian kemalasan, kebiasaan buruk, atau apa saja. Satu hal yang harus diingat adalah satu-satunya jalan keluar bagi kita hanya melalui belas kasih dan kuasa juru selamat kita. Jika kita ingin keluar dari jerat dosa yang dipasang oleh setan dan memperoleh kebebasan yang sempurna, ayo bangun, bertindaklah untuk memotivasi diri sendiri untuk bertobat dan jangan menunda-nunda waktu untuk membuat perubahan di dalam penyerahan kepada Kristus. Sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat kerinduan segala zaman, jilid 2 halaman 80 alinea kedua dan ketiga,
menjelaskan bahwa dalam perubahan yang terjadi, bila jiwa berserah kepada Kristus, maka terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Tindakan membuang dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Walaupun memang benar, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri dari pengendalian setan. Tetapi bila kita ingin dibebaskan dari dosa, dan dalam kebutuhan kita yang terbesar, berseru untuk mendapatkan kuasa dari atas dan yang melampaui kuasa diri kita sendiri, maka kuasa jiwa kita akan dipenuhi dengan kuasa ilahi dari Roh Kudus, dan jiwa itu akan mentaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan atau kebebasan manusia ialah menjadi satu dengan Kristus. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu, dan Kristus ialah kebenaran itu. Sahabat-sahabat firman, mari kita bersukacita, sebab jika bukan karena Tuhan di pihak kita, maka kita masih ada dalam jebakan jerat setan tanpa harapan. Tetapi firman Tuhan berkata, apabila Anak atau Yesus Kristus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Terang besar Alkitab Yohanes 8 ayat 36. Marilah setiap jiwa berkata seperti ini, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terang besar Alkitab Mazmur 124 ayat 2, ayat 3, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita renungkan ini bersama dan naikkanlah pujian kepada penolong Israel, yaitu Allah yang hidup, yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Shalom. Oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan
dan langkahku tak tetap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ajarku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan.